video kali ini, aku bakal bahas tentang SNBP 2023. Gimana sih strategi yang paling tepat dalam memilih jurusan di SNBP, dan mana aja sih PTN yang tidak mau di nomor 2 kan di SNBP 2023. Dan itu infonya resmi dari website dan info PTN-nya masing-masing. Langsung aja kita simak, tapi jangan lupa ya, buat yang belum like, comment, share, dan juga subscribe channel ini, langsung subscribe yuk. Aku kasih waktu 3 detik ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Guys, SNBP 2023 itu bentar lagi pendaftarannya, sekitar pertengahan Februari, di 14 sampai 28 Februari, dan pengumumannya itu adalah di tanggal 28 Maret 2023. Lalu bagaimana strategi memilih jurusannya? Strategi yang paling ampuh adalah yang pertama, melihat berbagai track record berdasarkan sekolah dan juga data kamu ya. Jadi gimana tuh sekolah nih, kamu lihat kayak akreditasnya tuh udah A, B, C. Kalau misalnya A berarti kan semakin besar peluang untuk diterima, karena kan 40% eligible gitu ya. Kamu juga harus melihat bahwa apakah sekolah kamu itu masuk top 1000 PTN atau enggak. Dan juga yang paling penting adalah alumni sekolah kamu ke PTN tersebut, dan juga alumni jurusan yang kamu inginkan di PTN tersebut, apakah ada atau tidak. Kalau misalnya semakin banyak ada, berarti peluang kamu juga akan semakin besar. Jangan lupa lihat saingan sekolah ya. Berdasarkan data diri kamu, juga kamu harus bisa melihat berapa sih nilai kamu, dan kamu bisa cocokkan dengan nilai alumni kamu yang lolos di jurusan atau PTN tersebut. Apakah range nilai kamu tuh bisa masuk akal masuk ke univ tersebut atau tidak. Jangan lupa juga lihat sertifikat. Semakin banyak sertifikat yang kamu punya, maka semakin kamu berpeluang, apalagi adalah semakin tinggi tingkatannya. Selain itu jangan lupa juga untuk mengharapkan faktor-faktor seperti doa dan juga restu orang tua. Oke? Dan yang paling penting adalah lebih baik untuk mengurutkan keketatan di pilihan pertama itu lebih ketat daripada keketatan di pilihan kedua. Misalnya, akuntansi UI itu memiliki keketatan adalah 1%, sedangkan manajemen Unpad itu di 3%. Berarti UI dulu, baru Unpad ya. Lebih baik seperti itu, tapi harus kamu pertimbangkan juga berdasarkan faktor-faktor tadi yang sudah aku sebutkan. Lalu ada info juga PTN yang tidak mau di nomor 2 kan, apa aja ya? Anyway, disclaimer ini adalah kalau misalnya kamu tuh berbeda PTN ya guys ya. Misalnya kamu pengen ke UI sama ke Unpad. Nah, si Unpad itu mau nggak sih di nomor 2? Walaupun secara logikanya ya nggak ada yang mau di nomor 2 kan. Kamu mau nggak sih di nomor 2 kan? Enggak. Ini ada kayak berbagai info resmi gitu ya dari PTN tersebut, karena memang dia tidak mau di nomor 2 kan. Yang pertama, itu adalah Universitas Brawijaya. Bisa dilihat di gambar ini. Nah, disebutkan bahwa jika siswa memilih 2 PTN, siswa di luar Jawa ingin kuliah di Jawa, sehingga pilihan PTN 1 pasti di Jawa. Seleksi SNMPTN dilakukan pada PTN 1 dulu, baru ke PTN 2. Jadi kalau misalnya PTN 1-nya udah terpenuhi kuotanya, daya tampungnya itu tidak akan diseleksi. Apapun program studinya pasti sudah terpenuhi daya tampungnya, karena siswa yang merasa di tengah ke bawah tidak akan memilih program studi yang favorit. Jadi intinya, hati-hati ya milih UB di pilihan kedua. Tapi kalau misalnya satu PTN doang guys, UB pilihan 1 dan pilihan 2 itu masih aman. Kedua, Unair, bisa dicek di sini. Imam Siswanto MSI, pemateri asal PPMB UN, Unair, menyarankan kepada audiens agar tak menjadikan Unair sebagai pilihan kedua. Menurutnya, jumlah pendaftar yang mencantumkan Unair sebagai pilihan pertama selalu lebih banyak daripada kuota yang disediakan oleh setiap prodi Unair. Jadi pasti penuh duluan. Yang ketiga, UNES, Universitas Negeri Semarang. Bisa kita lihat di sini. Pernyataan seperti itu kerap kali hadir, baik telepon, email, maupun berbagai sosialisasi. Apa jawaban UNES? UNES bukannya tidak mau menerima pendaftaran pilihan kedua, namun sejak adanya SNMPTN, UNES belum pernah punya pengalaman menerima pendaftar yang menempatkan UNES sebagai pilihan kedua, apalagi pilihan ketiga. Tapi kalau di SNBP sekarang cuma ada 2 pilihan ya. Selain itu juga, PTN klaster 1 berpotensi untuk tidak mau dijadikan pilihan kedua. Misalnya adalah IPB, UI, UGM, Unair, ITB, ITS, Unhas, UB, Undip, Unpad, UNS, UNY, Unan, USU, dan UNM. Jadi, kamu harus pertimbangkan juga ya, kalau misalnya kamu masih menempatkan PTN tersebut di pilihan kedua, kalau misalnya beda PTN ya, nah itu harus dipikir-pikir ulang. Apalagi kalau misalnya kamu pilih jurusan favorit, bisa jadi daya tampung orang yang memilih di pilihan pertama udah pada penuh. Jadi pilihan keduanya sudah tidak ada harapan. Oke?
Semangat guys, semoga kalian bisa lolos di SNBP 2023 dan tetap perjuangkan SNBT guys. Beberapa rekomendasinya itu buku Aku Barang Kasugang. Jadi kamu bisa langsung aja check out Shopee ataupun di TikTok Shop. Gitu aja dari aku. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!